Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Elsa Triningsi dan Elvi Yulianti dari kelas 1A akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai kasus 1. Yang pertama akan dijelaskan oleh Elsa Triningsi. Kepada Elsa dipersilahkan. Baiklah, kasus yang pertama yaitu seorang sarjana komputer lulusan jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau akan membuka usaha berbentuk CV dan bergerak di bidang jasa pengembangan software atau perangkat lunak. Di CV ini Santi menjadi pemimpinnya. Berdasarkan kasus tersebut, Anda diminta untuk membantu Santi untuk membuat perencanaan atau planning. Jika Anda adalah Santi, menurut Anda apa saja perencanaan yang perlu dibuat oleh Santi? Perencanaan yang harus dibuat oleh Santi yang pertama yaitu visi. Visinya yaitu menjadi sebuah software house yang memenuhi kebutuhan usaha mikro kecil menengah dalam bidang teknologi informasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah misi. Misi yang pertama adalah memberikan solusi aplikasi bisnis terhadap permasalahan usaha mikro kecil menengah dengan berbagai macam kemudahan sehingga konsumen dapat merasa nyaman. Yang kedua yaitu memberikan segala macam service dan dengan ramah, profesional, dan terpercaya. Yang ketiga yaitu memberikan layanan yang dapat membantu konsumen dalam menggunakan aplikasi yang bersangkutan. Perusahaan ini akan dikembangkan melalui visi dan misi perusahaan. Untuk modal dalam pengembangan usaha akan ditambahkan modal sendiri serta kredit bank. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan perusahaan ini yaitu yang pertama, menetapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk mendirikan perusahaan, yang meliputi printer, lahan usaha, laptop, meja dan kursi, 1 dus kertas A4 dan lain-lainnya, seharga 82 juta. Selanjutnya yaitu merekrut pegawai. Perekrutan pegawai dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pelamar dengan syarat pendidikan minimal S1. Yang ketiga yaitu produk. Produk dibuat sesuai dengan kostum, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan konsumen dengan sistem mode by order yang merupakan building berupa produk atau aplikasi, service, dan juga konsultasi. Yang keempat yaitu price atau harga. Penentuan harga menggunakan metode cost plus pricing, di mana penilaian harga produk disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan ditambahkan dengan markup untuk menentukan harga jual. Yang kelima yaitu promotion atau promosi. Promosi dilakukan melalui iklan seperti koran Jawa Pos, direct marketing melalui website sebagai profil perusahaan, dan juga portofolio. Internet marketing melalui sosial media seperti Facebook, internet marketing melalui sosial media berupa YouTube, dan serta membagikan brosur dan lain-lain. Selanjutnya yaitu waktu operasional. Waktu untuk melakukan pelayanan usaha ini dibuka dari pukul jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelvi. Kasus selanjutnya yaitu bagaimana menurut pendapat Anda pembagian kerja atau job specialization atau division of work apa saja yang dibutuhkan pada CV ini? Pembagian kerja atau job specialization or division of work yang dibutuhkan pada CV ini antara lain, 1 orang yang bekerja sebagai head developer yang bertugas memanage proyek dari awal hingga akhir, 3 orang sebagai programmer yang bertugas untuk menganalisis kebutuhan, merancang dan membuat model sistem, mendubbing program, serta menguji program. 3 orang sebagai database administrator yang bertugas dalam melakukan evaluasi saat pembelian software database, melakukan pengawasan terhadap modifikasi dari software database untuk memenuhi kebutuhan employer, menjaga integritas dan kinerja basis dari data perusahaan, serta menjamin data disimpan dengan baik, aman, dan optimal. Selanjutnya, 2 orang yang bertugas pada jaringan komputer yang memiliki tugas untuk melatih pengguna baru dalam menggunakan perangkat perusahaan, serta melakukan pembaharuan jaringan, aplikasi, dan security software. Yang selanjutnya,
Satu orang yang bekerja sebagai multimedia yang bertugas sebagai desainer grafis, web designer, serta fotografer. Dua orang sebagai marketing yang bertugas melakukan promosi sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Dan satu orang sebagai akuntan yang bertugas dalam pembukuan catatan keuangan perusahaan, persiapan pajak perusahaan, serta pekerjaan administrasi umum. Kasus selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elsa. Kasus selanjutnya yaitu suatu ketika 3 bulan setelah CV ini berjalan, Santi mendapat proyek untuk membangun sistem informasi pendaftaran pasien di rumah sakit sehat lahir batin. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Santi harus melakukan pengarahan atau directing kepada anggotanya, di antaranya adalah senior programmer yang bernama Andri. Diketahui 3 minggu terakhir ini, Andri sering tidak izin masuk kerja dengan berbagai macam alasan. Menurut Anda, berdasarkan teori taktik influencing atau mempengaruhi, teknik influencing apa yang sebaiknya dilakukan oleh Santi terhadap Andri? Walaupun teknik influencing yang harus dilakukan Santi kepada Andri antara lain yaitu yang pertama, menyebarkan energi dan sikap positif. Santi sebagai pemimpin harus dapat menyebarkan energi dan sikap positif kepada seluruh pegawai terutama Andri. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga pikiran dan mentalitas anggota untuk tetap fokus pada hal positif dan memotivasi pegawainya. Yang selanjutnya yaitu melakukan daya tarik inspirasional atau inspirational appeals. Tindakan ini dilakukan pemimpin yaitu Santi dengan cara menggunakan permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme atau gairah pada Andri dan pegawai lainnya. Misalnya dengan memberikan penjelasan yang menarik tentang nilai-nilai yang diinginkan, kebutuhan, harapan, dan aspirasinya. Selanjutnya yaitu konsultasi. Konsultasi ini dilakukan oleh Santi sebagai pemimpin dengan melakukan pendekatan secara intensif terhadap pegawai yang bermasalah dengan kedisiplinan seperti Andri, di mana konsultasi ini bertujuan untuk mengetahui sebab dari pelanggaran aturan yang dilakukan pegawai serta membantu memberikan solusinya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kedisiplinan anggota. Peningkatan kedisiplinan diperlukan untuk mewujudkan rasa disiplin kerja yang tinggi pada anggota organisasi untuk mencapai tingkat produktivitas. Peningkatan kerja ini dilakukan yaitu dalam bentuk membuat tata tertib dan juga peraturan dalam hal pekerjaan, waktu dan ketaatan terhadap tata tertib tersebut, yang apabila dilanggar maka akan diberikan sebuah sanksi. Selanjutnya yaitu memberikan penekanan atau pressure. Memberikan penekanan terhadap anggota organisasi harus dilakukan agar setiap anggota mau tidak mau harus mengikuti peraturan yang ada di dalam organisasi tersebut. Penekanan ini dapat berupa sanksi seperti peringatan sampai ancaman terhadap jabatan dan kedudukan anggota. Kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelvi. Yang selanjutnya, bagaimana menurut Anda contoh pengawasan atau controlling yang perlu dilakukan Santi kepada Andri tersebut pada hari ke-7 pengerjaan proyek? Pentingnya pengawasan dalam pekerjaan proyek sangat dibutuhkan dalam usaha yang dilakukan Santi untuk dapat memastikan bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan Santi dalam pengawasan atau controlling terhadap Andri. Yang pertama, menetapkan standar penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan. Untuk mengukur atau menilai hasil pekerjaan dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan sudah sesuai dengan standar yang diinginkan atau tidak. Yang kedua, membandingkan kegiatan dengan standar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan sehingga dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, melakukan koreksi terhadap hasil pekerjaan. Jika hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti mengubah standar awal, yang kemungkinan terjadi karena standar awal yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan yang terjadi. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.